Di musim liburan kali ini, kamu memutuskan untuk berkeliling dunia sekali seumur hidup. Pemberhentian pertama petualangan seru ini adalah Eropa. Kamu memulai perjalanan di Italia, negara pasta dan pizza, serta gelato yang nikmat. Ah, itu dia, Menara Miring Pisa yang terkenal. Kamu membeli tiket dan masuk ke dalam monumen miring ini. Kamu harus menaiki 251 anak tangga yang licin, jadi hati-hati melangkah ya. Dan jangan lupa tarik napas. Batu marmer putihnya sangat menakjubkan dan kamu bisa sesekali mengintip keluar untuk menikmati pemandangan kota. Selamat, kamu berhasil! Kamu sampai di puncak menara lonceng ini dan bisa selfie-selfie sebanyak mungkin. Menara Miring Pisa adalah salah satu landmark Italia yang paling ikonis. Saat mendaki tangga, seorang pemandu mengatakan ini adalah monumen abad pertengahan yang dibangun antara abad ke-12 sampai 14, butuh waktu lebih dari 200 tahun untuk menyelesaikannya. Dan kalau kamu penasaran apakah menara ini memang selalu miring, aku bisa jawab tanpa ragu. Yap, emang kayak gitu. Begitu lantai 3-nya selesai, menara lonceng ini mulai tenggelam. Masalahnya nama Pisa berasal dari kata Yunani yang berarti tanah berawa. Tanah di sana sangat lunak, terdiri dari tanah liat, lumpur, dan pasir. Para arsitek sudah berusaha menyelamatkannya sejak membangun menara ini. Di puncak monumen setinggi 56 meter ini, kamu meluangkan waktu untuk mengagumi kota. Berapa atap terakota yang bisa kamu hitung? Kalau berjalan ke sisi selatan monumen, kamu mungkin merasa lebih dekat dengan tanah. Alasannya Menara Miring Pisa miring ke arah selatan. Menara ini pernah miring hampir 5,5 derajat dan masih tetap berdiri. Sekarang kalau kamu mengunjungi monumen ini, si pemandu mungkin bilang menaranya nggak semiring dulu. Beberapa tahun lalu, arsitek dan insinyur terbaik dunia melakukan pekerjaan konstruksi di samping monumen agar tak jatuh. Mereka menggali terowongan dan mengambil lebih dari 38 meter kubik tanah dari bawah sisi utara menara. Sekarang menara ini miring pada sudut 4 derajat, jadi kalau kamu mau foto dengan pose menyangga menara, sebaiknya kamu bergegas. Entah berapa lama lagi menara ini akan tetap miring. Kini saatnya kamu pergi ke Roma. Kota ini adalah museum terbuka dan kamu wajib melihatnya sendiri. Emang panas banget sih, tapi kamu beruntung. Hari ini kamu mengunjungi pemandian Caracalla. Siap merasakan pengalaman Romawi kuno otentik? Kamu masuk melalui tempat yang dulunya ruang ganti, kamu harus berimajinasi sedikit di sini. Sekarang kamu cuma akan melihat dinding bata setinggi 40 meter di sini. Warga Romawi dari setiap kelas akan menghabiskan 1 atau 2 jam di pemandian ini setiap harinya. Mereka akan datang setelah seharian bekerja atau sebelum makan malam. Kompleks pemandian kekaisaran seperti yang satu ini biasanya gratis, tapi kamu harus membayar biaya masuk. Saat meninggalkan ruang ganti, pengunjung akan berhenti di ruangan berpemanas, tempat mereka akan menerima pijatan minyak dan scrub. Kemudian, orang-orang akan pindah ke salah satu dari 2 tempat latihan. Terbayangkan betapa luasnya? Di sini ada serambi marmer dan kamu masih bisa melihat beberapa pecahan lantai berwarna mosaik. Jika ingin yang lebih intelektual, kamu bisa mendengarkan seorang filsuf atau mengunjungi salah satu perpustakaan. Kita tiba di ruangan paling mengesankan, namanya Caldarium. Ini adalah ruang uap panas melingkar dengan diameter 35 meter. Bukan cuma 1 atau 2 kolam air panas di sana, melainkan 7. Di atas kepalamu ada kubah megah yang ditopang tiang-tiang granit besar. Seluruh strukturnya didekorasi dengan mewah menggunakan mosaik kaca warna-warni dan marmer putih terbaik. Kompleks ini juga punya kolam renang dalam ruangan seukuran kolam renang Olimpiade dengan air sepinggang. Kalau sekarang kamu cuma bisa melihat beberapa dinding kemerahan yang terbuat dari batu bata dan beton. Kaisar Caracalla, seperti banyak kaisar Romawi lainnya, membangun mega kompleks yang membuat semua orang bahagia. Setelah penerbangan internasional yang panjang, kamu tiba di Mesir. Bersiaplah untuk naik unta dan makan buah-buahan kering. Ada yang suka kurma? Kamu keluar hotel saat fajar dan berjalan ke pinggiran Kairo. Kamu berkendara melewati sungai Nil menuju tepi barat. Jangan lupa foto-foto ya. Di kejauhan kamu melihat monumen besar. Ini adalah Sphinx Agung Giza. Percaya nggak? Orang-orang membuat monumen ini lebih dari 4.500 tahun lalu.
Begitu mendekat, kamu akan melihat piramida besar di utara Sphinx dan kamu sadar gak kayak piramida. Sphinx diukir langsung dari batuan dasar dataran tinggi Giza. Sampai saat ini, Sphinx adalah salah satu patung terbesar di dunia dengan tinggi 20 meter dan panjang 73 meter dari cakar sampai ekornya. Wajah Sphinx terlihat agak penyok sekarang, namun menurut para arkeolog, dulunya nggak begitu. Rekonstruksi Photoshop Sphinx menunjukkan tampilan yang berbeda, seperti yang kamu lihat, hidung Sphinx seperti dipotong bersama bagian dagunya. Para ilmuwan meyakini patung itu adalah representasi Firaun Khafra yang agung. Itu sebabnya wajahnya sangat mirip manusia. Tepat di bawah matanya, garis berukir gelap ditambahkan untuk mewakili eyeliner arang yang biasa dipakai warga Mesir kuno. Fakta uniknya, ini bukan cuma untuk kecantikan. Kebiasaan ini melindungi mata orang Mesir dari sinar ultraviolet. Di daerah gurun yang mendapat banyak sinar matahari, ini sangat diperlukan. Sampai saat ini para peneliti memperdebatkan apakah Sphinx punya jenggot atau enggak. Banyak yang percaya kalau memang dimaksudkan untuk menyerupai Firaun, kemungkinan besar Sphinx punya jenggot berkepang yang hancur akibat erosi atau ulah manusia. Kini kamu masih dapat melihat sisa-sisa hiasan kepala megah di kepala Sphinx. Ornamen kepala ini diasosiasikan dengan kekuasaan dan royalti. Bayangkan garis-garisnya berwarna biru dan emas. Mungkin ini penampakannya saat monumen ini pertama kali dibangun. Tak ada bukti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun Sphinx, tapi kemungkinan sangat lama karena detail ukirannya sangat mengesankan. Kalau kamu beruntung, pemandumu mungkin akan membawamu ke salah satu ruang rahasia di dalam patung. Tapi kalau itu nyata dan bukan cuma mitos ya. Air Yunani yang sebening kristal. Mau datang naik kapal atau pesawat, kamu pasti menikmatinya. Ini adalah titik fokus situs arkeologi. Kamu tiba di Marina dan Pelabuhan Mandraki. Tapi tunggu dulu, kamu nggak melihat monumen apapun. Colossus di Rhodes memang sulit ditemukan kalau dilihat sekilas karena sudah lama sekali hancur. Sebelum runtuh saat gempa bumi dahsyat, patung besar itu dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Kalau kamu melihat Colossus ini lewat foto, kamu mungkin mengiranya sebagai Lady Liberty. Ya, sebenarnya bukan kebetulan. Ternyata patung di Rhodes dan patung Liberty memang berhubungan. Keduanya dibangun sebagai simbol kebebasan dan Lady Liberty sering disebut sebagai Colossus modern. Colossus berdiri setinggi 30 meter, tapi kini yang kamu lihat hanyalah dermaga beton dengan celah besar di tengah. Sekarang bayangkan sebuah patung perunggu mengangkangi kedua ujung jembatan ini. Colossus dibangun kembali pada abad ketiga sebelum Masehi dan 900 unta ikut serta dalam pembangunannya. Patung itu bertahan kurang lebih 54 tahun sebelum dihancurkan gempa bumi kuat. Gempa bumi itu menghantam kota dengan sangat keras sehingga yang tersisa dari patung itu cuma sebelah kakinya yang besar. Meski begitu, orang-orang tetap mengunjungi monumen ini loh. Kamu sudah siap-siap mau pulang? Makasih ya udah ikut dalam perjalanan ini dan jangan lupa tulis situs favoritmu di kolom komentar. Sampai ketemu lagi!